Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa di channel Geopark Galunggung. Alhamdulillah, barusan kami ikut FGD Geopark Jawa Barat. Kebetulan kami narasumbernya barusan Bapak Dr. Asep dari Badan Geologi Pusat. Dan kedua, Ibu Kabid Daya tarik wisata Kabupaten Bogor, Ibu Yuli, dan Pak Ajat Sejajat Sumedang. Alhamdulillah kami bisa bertemu, ingin meningkatkan geopark di Jawa Barat di masing-masing daerah. Dengan tagline dengan geopark ini adalah menjaga alam supaya alam menjaga kita untuk kesejahteraan masyarakat. Barangkali Pak Asep kami ingin masukkan di daerah yang bisa disampaikan tertegas di YouTube sekarang untuk bakal kami di lapangan barangkali. Baik, terima kasih dari Badan Pengelola Geopark mungkin ya dari Galunggung. Terima kasih. Tadi kebetulan saya sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana langkah menuju Geopark nasional dan selanjutnya menuju Global Geopark UNESCO. Nah, tentunya saat ini Indonesia sudah memiliki payung hukum terkait dengan bagaimana pengembangan geopark melalui Perpres 9 2019 dan beberapa turunannya, baik dari bagaimana pengelolaan destinasi dari Permen Parekraf nomor 2 tahun 2020, Permen SDM nomor 1 tahun 2020, kemudian juga ada Permen SDM nomor 31 tahun 2021, dan Permen terkait bagaimana perencanaan atau rencana induk geopark ada dalam Permen 15 tahun 2020 dari Bappenas. Jadi tentunya panduan-panduan tersebut menjadi pedoman lah bagi pemerintah daerah yang memiliki potensi, memiliki keinginan untuk mengembangkan geopark untuk dapat tentunya mencermati panduan itu dan mengikuti langkah-langkahnya. Sehingga geopark yang disiapkan atau dikembangkan memiliki standar yang sesuai dengan kriteria dalam panduan tersebut dan harapannya menjadi geopark yang sehat yang seperti dalam tagline yang disampaikan ya. Kita bisa melakukan kegiatan konservasi dalam rangka menjaga bumi, juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi dan penelitian, dan juga bisa diharapkan keberadaan geopark adalah untuk tentunya mengembangkan, meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan geopark. Tentunya itu menjadi penting karena selain menjaga, masyarakat harus terlibat aktif dalam pengelolaannya untuk hal ini mendapatkan manfaat dari keberadaan di sebuah kawasan geopark. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Asep. Mudah-mudahan kami ini lebih semangat karena ada ilmu yang bisa diterapkan. Ini pengalaman Bogor barangkali. Karena Bogor ini sudah menjadi geopark nasional menuju geopark global. Bagaimana Bu pengalaman selama ini? Iya, jadi pembentukan geopark di Kabupaten Bogor memang kami lebih mengarah ke bagaimana untuk memberdayakan perekonomian masyarakat setempat yang akhirnya bisa meningkatkan IPM dan juga selain itu untuk lebih meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Karena dengan meningkatnya PAD yang bersumber dari pengolahan atau pengembangan kawasan geopark di wilayah kami itu bisa dikembalikan juga untuk mengembangkan apa-apa yang bisa menjadi peningkatan terhadap daya tarik kunjungan wisata di kawasan geopark tersebut. Mungkin intinya seperti itu, Pak. Nah, selama ini barangkali ada yang terasa dengan adanya geopark nasional, ada peningkatan berapa persen barangkali? Iya. Dengan adanya pembentukan kawasan geopark memang dilihat dari 2001 sampai dengan 2004 ini terdapat grafik yang meningkat dari kunjungan wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Di Kabupaten Bogor di tahun 2021 itu kunjungan ke kawasan geopark yang berada di wilayah Bogor Barat itu sekitar masih 200 ribuan pengunjung. Nah, di tahun 2023 kemarin berdasarkan data kunjungan wisatawan itu sudah meningkat menjadi 800
kunjungan dengan objek potensi yang dikunjungi sebanyak 346 objek wisata. 4 kali lipat alhamdulillah. Iya, 4 kali lipat, dan diharapkan di 2024 ini bisa meningkat lagi, mudah-mudahan bisa ke angka 1 juta untuk data kunjungan Amin. Betul. wisatawan ke kawasan Geopark di Bogor Barat. Terima Dan kasih. Ibu sekarang semangat lagi mengejar menjadi Geopark global. Iya, Geopark UNESCO, Pak. Yes, Ya, alhamdulillah. mudah-mudahan selalu ya. mudah-mudahan Sukses. dengan Amin. dibantu Dibimbing oleh oleh Pak Asep. dibantu oleh tim branding lainnya juga, mudah-mudahan. Nah, ini ada Pak Ajat ya, dari Kadis para Sumedang. Dispar ya. Dispar Pariwisata. Kebudayaan dan Yang baru deklarasi ya aspiring Geopark Ya, 1 bulan ke belakang atau 2 minggu belakang. mungkin 2 bulan ya, Maret 21 Maret 2024. Bulan puasa. Hmm. Bulan puasa. Nah, ini memang cita-cita setinggi langit kami ya, dengan segala keterbatasan, tapi kami punya keyakinan tadi disampaikan juga gitu kan di forum, bahwa memang kami setelah kemarin studi komparasi ke Ciletuh selama 3 hari, 14 sampai dengan 16 April kemarin. Memang Sukabumi atau Ciletuh, Geopark Ciletuh luar biasa ya, konsep alam. Tapi kami juga punya keyakinan dari leluhur kami, apa yang menjadi pesan UNESCO itu selaras dan sejalan. UNESCO kan hanya berapa tahun ya Iya. dari sekarang ya. Tapi leluhur kami kan Lebih. ribuan tahun yang lalu. Dan ada satu hal yang mungkin yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa Sumedang, kami meyakini bahwa Sumedang ada pusat budaya Sunda, bahkan pusat Sunda. Ada yang namanya Buk Cipaku, Buk Kuningan, itu ada yang namanya Lemah Sagani. Dan amanat Lemah Sagani itu adalah Lemah Sagani diganggu balai kesadunya. Nah, jadi itu sangat selaras. Jadi bila mana dunia ini dirusak, maka kan di sana. Nah, selaras tadi yang disampaikan kan, memelihara alam akan memelihara kita untuk kesejahteraan masyarakat. Dan tagline yang kami usung di Geopark Lembah Saar Jati Gede Sumedang ini adalah membaca alam, bangun ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Itu tagline kami di Geopark. Jadi selaras dengan apa yang disampaikan oleh leluhur kami, kita harus merawat alam dan alam akan menjaga. Dan secara nyata sekarang kalau alam dirusak kan longsor apa, Ya, jadi kita harus betul-betul bisa merawat alam sesuai dengan visi yang dikeluarkan oleh UNESCO itu sendiri atau oleh Kementerian SDM, bagaimana kita untuk menjaga kelestarian alam melalui konservasi, edukasi, dan pemanfaatan dari semua itu untuk kesejahteraan Masyarakat. Masyarakat. Mungkin itu. Terima kasih. Sumedang ini ada Sumedang Larang, itu sampai ke Tasik kawasannya. Tidak ada kaitannya dengan sejarah Tasik. Sebelum Sumedang Larang, Temong Agung. Temong Agung. Sebelum Temong Agung itu adalah Lemah Sagani. Dan diyakini Lemah Sagani adalah merupakan cikal bakal terjadinya alam semesta. Jadi Lemah Sagandu, lemah kan tanah. Sagandu kecil. Bahasa Sunda lemah itu tanah. Sagandu. Sagandu itu gula merah, kecil. gula air segenggaman. Jadi awal diyakini secara turun-temurun bahwa Lemah Sagandu ini adalah asal mula terjadinya bumi. Jadi hanya sebesar gula aren genggaman Sagandu itu. Jadi segumpalan tanah berkembang menjadi sebuah daratan. Dan Tahun-tahun ke belakang itu. iya. Jadi proses
proses penciptaan alam semesta itu Proses. dibahas di Lemasa Gandu. Sebagai- Masa gandu. Terus pengalaman masyarakat karena akan mendukung Geopark Sumedang ini, bagaimana Pak masyarakat? Nah, kalau masyarakat Karena yang sangat sulit masyarakat. Betul. Ada memang beberapa yang antusias terkait dengan rencana pemerintah daerah. Hanya mungkin terjadi juga di beberapa wilayah di provinsi kita, kabupaten kota gitu kan. Khusus yang sudah ada pengelolaan Bu ya. Mungkin nanti ada sharing juga terkait pengelolaan pariwisata oleh Kopdarwis dengan ada lembaga ekonomi desa itu BUMDes ya. BUMDes. Nah, seringkali itu ada benturan juga gitu. Iya. Ada mungkin pengalaman di Tasik, di Bogor gitu kan. Ada benturan yang memang kita harus memfasilitasi dan bagaimana membagi kewenangan. Makanya tadi perlunya ada batasan kewenangan seperti apa. Itu yang belum memang dipahami, apalagi yang memang betul-betul masih baru gitu. Yeah. Awalnya belum ada apa-apa, tapi Sekarang setelah Maju. ada sesuatu, nah itu saling klaim ini harus dikelola oleh kami. Ini menjadi bagian dari upaya kami merintis dari awal. Kembalikan lagi memang kita ada regulasi. Kami juga pengalaman Pak Asep nih. Begitu awal, diam-diam saja dikembangkan oleh salah satu desa. Ini perbatasan, begitu sudah maju, masuk sedikit ke desa ini kan jadi ramai. Itu maka harus jelas ada legislasi, lokasi. Betul. Karena ada irisan jadi urusan itu tadi. Sama juga di Bogor itu ada juga. Iya, memang kami juga di kawasan Geopark Bogor Halimun Salak itu ada kami juga lokasi desa wisata, Pak. Jadi desa wisata itu ada 27 kalau tidak salah yang berada di kawasan Geopark. Nah, untuk pengembangan desa wisata ini juga memang kita masih terus melakukan pembenahan peningkatan, Pak. Karena juga Kemenparekraf ya Pak ya, untuk desa wisata ini seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri akan terus membentuk di tahun 2024 ini jumlah desa wisata yang harus berkembang di seluruh Indonesia gitu, seperti itu. Nah, cuman dalam praktek di masyarakatnya memang masih ada Pak Gejret lah Pak, antara mungkin aparat desa juga mungkin. Iya, aparat desa, BUMDes, Kopdarwis gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kami pun mungkin keluar dari Geopark ini sedang dalam pembentukan SK Bupati untuk desa wisata ini Pak gitu. Jadi yang di kami itu memang masih dibentuknya oleh kepala desa Pak SK-nya. Nah, dengan adanya Perbub ini akan dibentuk oleh dengan SK Bupati. Jadi diharapkan kalau sudah dengan SK Bupati adanya ketidakberpihakan mungkin dari ada beberapa kepala desa yang tidak mendukung terhadap pengembangan desa wisata itu bisa terminimalisir lah permasalahannya. Karena dengan adanya desa wisata ini juga kita berharap adanya pengembangan perekonomian masyarakat. Seperti itu. Alhamdulillah dengan konsep Geopark ini ada yang lebih penting, satu beda dengan sebelumnya karena kita punya jaringan komunikasi. Kalau Geopark nasional kita kerjasama dengan Badan Pengelola Geopark Nasional minimal tiga, kalau mau ke global kan minimal 3 negara, akan menambah jaringan komunikasi saling mengisi bagaimana memasarkan pariwisata. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, bagikan dan komen supaya kami bisa melakukan YouTube yang lebih bagus lagi ke depan. Salam Geopark. Salam Geopark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tenan Pak. Mohon Wilujeng Pak Asep. sukses. Baca dunia.